Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita akan bahas ini lanjutan ya untuk soal analitik. Ini part yang ketiga untuk soal tes TPA untuk masuk universitas ya, dan juga untuk tes CPNS yang bagian TU-nya. Jadi video-video sebelumnya itu udah diupload, teman-teman cek aja. Nanti part 1, part 2 tentang darat juga ada, oke? Atau enggak lebih mudah cek aja di playlistnya di bagian CPNS, oke? Ini kita bahas dua soal ya untuk tes analitiknya. Kita mulai dari soal yang pertama nih. A, B, C, dan D ini adalah 5 siswa yang mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Ada 3 ekstrakurikuler yang diajukan, yaitu musik, pramuka, dan basket. Masing-masing ini diajukan oleh calon yang beda ya. Setiap siswa hanya diperkenankan memilih satu calon aja berdasarkan programnya. Ini hasil pemungutan suaranya atau ketentuannya ya. Jadi kalau untuk analitik itu kita patokannya itu adalah ketentuannya supaya kita bisa lebih mudah untuk menentukan kesimpulannya. Oke. Jadi kita buat dulu nih, yang musik itu adalah kandidat A, B, dan C. Sedangkan kalau yang pramuka itu yang B, C, dan D. Sedangkan kalau yang basket yaitu A, B, dan E. Oke. Sedangkan kalau yang keempat, jumlah suara terbagi sama besar. Oke, pada calon yang memiliki program yang sama. Jadi, yang program musik ini itu diajukan oleh 3 kandidat ini. Oke, karena jumlah total pemungutan suaranya 120 dan ada ketentuan di sini sama besar, berarti kita harus bagi nih supaya sama. Oke. Jadi ini jumlah pemungutan suaranya 120, kandidatnya ada 3, berarti 120 dibagi 3 ya. Berarti masing-masing dapat 40 suara. Demikian juga untuk ini, jumlah total suaranya 90, kandidatnya ada 3, berarti ini masing-masing 30. Sedangkan kalau yang basket lebih banyak ya, 270, kandidatnya ada 3, berarti ini masing-masing 90. Oke, berarti sekarang kita hitung dulu nih, jumlah pemungutan suara masing-masing kandidat ya. Oke, jumlah pemungutan suaranya. Ini A, B, C, D, dan E. Oke. Kalau yang A, dia ada di musik, programnya ya, musik sama basket. Musik itu 40, sedangkan kalau yang basket 90. Berarti ini 130. Sedangkan kalau yang B, dia mengajukan ketiga program ini ya. Berarti musiknya 40, basket pramuka dulu ya. Pramukanya 30, basketnya 90. Berarti ini 160. Sedangkan kalau C, dia 2 ya, musik sama pramuka. Itu 40 dan 30. Berarti ini 70. Sedangkan kalau yang D, dia cuma pramuka aja ya. Nah, dia 30. Sedangkan kandidat yang E, dia cuma mengajukan basket. Nih, 90 nilainya. Oke, jadi kita udah dapat jumlah pemungutan suara masing-masing calonnya. Sekarang kita lihat nih pertanyaannya apa. Siswa yang mendapatkan atau memperoleh suara terbanyak. Nah, yang terbanyak berarti yang ini ya, 160, yaitu yang B. Yang kedua, siswa yang memperoleh paling sedikit. Paling sedikitnya kan di sini ada 30 ya. Berarti itu miliknya si D. Terus A dan B memiliki perbedaan suara sebesar berapa? Kita cek nih, diminta kan perbedaannya. Kalau perbedaan berarti itu sama juga dengan selisihnya. Berarti ini kita cari selisihnya. Berarti 160 dikurang 130 ya. Berarti ada 30 perbedaannya, 30 suara. Sedangkan yang keempat, urutan dengan perolehan suara terbanyak. Jadi kita urutan ya, dari yang paling terbanyak dulu. Terbanyak kan tadi B. Yang kedua itu yang si A. Yang terakhirnya yang paling kecil ya, yang paling besar nih 90E. Berarti BAE. Nah, jawabannya adalah E. Oke.
Jadi untuk soal seperti ini teman-teman harus sering latihan mengerjakannya supaya lebih gampang atau lebih mudah nanti dalam penyelesaiannya, karena dia semakin sering latihan kita semakin mahir untuk ngerjainnya. Oke, lanjut lagi untuk soal yang kedua. Suatu kelompok belajar terdiri dari 6 siswa, yaitu Ari, Henry, Eri, Ambi, Igo, dan Anissa. Oke, ini ketentuan atau kriteria yang harus kita perhatikan. Ini lebih tua, lebih tinggi, berarti ada dua ketentuan ya, ada dua kriteria, yaitu yang pertama dari segi usia, yang kedua adalah dari tinggi badannya. Oke, terus ini kan ada kata lebih, ada kata lebih pendek, berarti teman-teman kasih simbol aja, bisa nih tanda lebih besar atau lebih kecil. Oke, jadi senyamannya teman-teman lebih gampangnya yang mana? Kalau saya lebih prefer ini. Oke, lebih sering menggunakan tanda lebih besar. Dan satu lagi, kalau teman-teman menggunakan ini tanda lebih besar, lebih baik menggunakannya cuma satu tanda aja. Jadi jangan ada dua tanda di sini. Nanti akan lebih susah untuk mengambil kesimpulannya. Oke, kita buat yang pertama. Ari lebih tua daripada Henry. Oke, karena di sini nama yang awalannya Ari itu ada 3, jadi kita buat 2 suku katanya hurufnya. Berarti Ari kita simbolkan AR. Lebih tua berarti kayak gini ya, lebih besar daripada Henry. Nih, ingat yang kita bicarain adalah yang di depan, yaitu Ari. Ari lebih tinggi daripada Eri. Berarti ini ya. Oke, yang pertama kita silangin, berarti udah selesai. Ini yang kita bicarain Abi. Abi lebih tua daripada Anissa, berarti kita buat Abi. Anissa kita buat AN. Oke, Abi lebih pendek daripada Henry. Kalau Abi lebih pendek, berarti Henry-nya lebih tinggi dong, ya kan? Berarti Henry lebih tinggi daripada Abi. Oke, maaf ya kalau ada suara berisik, fokus aja. Terus sekarang kita bicarain Eri. Eri lebih tua daripada Ari. Berarti Eri lebih tua daripada Ari. Oke, yang kita bicarain Eri lebih pendek daripada Henry. Berarti jelas ya, Henry-nya yang lebih tinggi daripada Eri. Kita coret. Anissa lebih muda daripada Henry. Berarti yang lebih tua adalah Henry ya. Berarti Henry lebih tua daripada Anissa. Ingat yang kita bicarain adalah Anissa. Anissa lebih tinggi daripada Abi. Berarti AN lebih besar daripada Abi. Ini kita coret. Igo, ini yang kita bicarain Igo. Igo lebih muda daripada Anissa. Berarti kan Anissanya dong lebih tua daripada Igo. Ini Igo lebih tinggi daripada Ari. Oke, ini udah. Henry lebih tua daripada Anissa. Berarti Henry lebih tua daripada Anissa. Ini kita bicaranya Henry ya. Henry lebih pendek daripada Ari. Berarti Ari-nya dong yang lebih tinggi daripada Henry. Oke, sekarang kita urutin dulu nih siapa yang paling tua dan siapa yang paling tinggi. Supaya lebih gampang, cek aja namanya yang di sebelah kanan itu nggak ada. Oke, berarti kalau ini yang nggak ada itu adalah yang E ya. Berarti E-nya nih lebih tinggi daripada AR. Oke, ini berarti kita checklist kalau udah selesai. Oke, AR ada A nih. AR lebih tinggi daripada H. Oh, H ya. Nih, terus ada lagi H. Nih, H lebih tinggi daripada, oh ya ini sama ya. H lebih tinggi daripada AN. Tapi cek nih, si AN-nya itu AB lebih tinggi. Berarti AB dulu dong. Ya kan? Baru AN. Sedangkan AN lebih tinggi daripada I. Oke, dapat ya untuk tinggi badan, untuk usia. Sekarang kita lihat nih untuk tinggi badan. Yang nggak ada di sebelah kanan itu siapa? Yang I ya. Nih, I lebih tinggi daripada AR. Kita buat dulu AR nih. Sedangkan AR, kita checklist yang udah ya. AR lebih tinggi daripada H.
H lebih tinggi daripada AB. Oke, sedangkan si AB ini masih lebih tinggi AN. Berarti bisa jadi nih, hanya AN baru AB ya. Kayak gini. Oke. Terus AR lebih tinggi daripada E. H lebih tinggi daripada E. Oke. Kita nggak tahu nih E-nya posisinya di mana. Bisa jadi E-nya di sini. Ya kan? Atau bisa jadi seperti ini, karena kan dia nggak dikasih tahu ya E itu di terakhir atau enggak. Begini. Ya. Kalau kita buat seperti ini, tentunya bisa juga AR lebih tinggi daripada E. Benar ya. H lebih tinggi daripada E. Benar juga, tapi nggak dikasih tahu dia langsung atau enggak. Oke? Jadi kemungkinannya ada yang dua ini. Sekarang kita cek soalnya. Dari sekelompok pelajar tersebut, siapa yang usianya paling tua? Usia yang ini ya, berarti yang ini. Nah, Eri. Oke, soal yang kedua. Siapa siswa paling tinggi? Oke, yang paling tinggi berarti posisi yang sebelah sini ya. Nah, berarti ini, yaitu Igo. Yang ketiga, siapa di antara siswa tersebut yang lebih pendek dan lebih muda dari Henry? Oke, ini Henry di sini. Katanya yang lebih pendek, berarti pendek posisi sebelah sini ya. Lebih muda berarti posisi sebelah sini. Ingat, ini cuma ada satu nama. Oke, jadi ada AB sama AN ya. Nah, antara yang dua ini nih. Oke, yang ada optionnya AB aja, berarti ini B. Oke, soal yang terakhir. Siapa di antara siswa yang memiliki tinggi badan dan usia lebih tua di urutan kedua? Oke, di urutan kedua yang lebih tua adalah Ari, yang urutan kedua lebih tinggi adalah Ari. Oke, berarti jawabnya adalah yang D. Oke, bisa ya. Jadi demikian ya untuk membahas soal ini. Jadi buat tandanya, tanda seperti ini buat salah satu aja, jangan ada dua, kayak gitu. Terus ingat sekali lagi, sering latihan, karena ini nggak ada kuncinya, kayak gitu, nggak ada apanya. Jadi kita sering latihan, kita bisa tahu triknya itu gimana, dengan mengikuti ketentuan yang ada. Oke, jadi sesuaiin dengan nama-nama yang ada. Oke, demikian dulu pembahasan kita. Please jangan lupa subscribe dan jangan lupa di-share juga ya. Terima kasih.